面白い。Moshimus, Orewa Golden Tesoro, YouTuber Oni Orewa Naru atau Oda. Oke, kali ini aku akan membahas peringkat generasi terburuk setelah Perang Wano. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe ya bre, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik hanya di channel Golden Tesoro. Sebelum kalian komen atau apapun, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Generasi terburuk One Piece terdiri dari bajak laut kuat seperti Luffy, Blackbird, dan lainnya. Bagaimana dengan peringkat generasi terburuk dalam hal kekuatan? Semua anggota grup ini menakutkan dan telah mendapatkan hadiah besar lebih dari 100 juta berry selama bertahun-tahun. Sebagian besar anggota generasi terburuk terlibat dalam perang negara Wano, dan kekuatan mereka terus meningkat sejak saat itu. Oke, kita mulai dari peringkat paling terakhir. Urutan 12, ada Apo. Apo adalah anggota kru bajak laut Beast. Apo adalah seorang headliner dari Beast Pirate yang membocorkan keberadaan Kid, Hawkins, dan Killer untuk langsung diserang oleh Kaido. Dia memiliki bounty 350 juta berry di kepalanya. Kemampuan Apo berasal dari buah iblis para mesianya, yang memungkinkan dia menyerang orang lain menggunakan musik sama seperti Brook yang menggunakan biolonya untuk bertarung. Yang cukup menarik, kemampuan itu tidak berguna jika seorang hanya menutup telinganya. Iya sih, tinggal menutup telinga, tapi Apo ini musuh alami dari Shanks. Gimana coba Shanks menutup telinga? Paling cuma telinga kanan yang tertutup, telinga kirinya tetap terbuka. Peringkat 11, ada Basil Hawkins. Hawkins adalah bajak laut dari North Blue, yang bergabung dengan bajak laut Beast, setelah Kaido menyerang aliansinya dengan Eustace Kid. Dengan bounty 320 juta berry, Hawkins cukup menakutkan bagi siapapun untuk bertarung. Dia adalah pengguna wara-wara Nomi tipe Paramecia, tetapi kemampuannya tidak terlalu mengesankan. Dalam perang Onigashima, dia diadu dengan Killer, yang sudah kelelahan akibat melawan dua Yonkou di atap Onigashima. Emang gak bisa diremehin dukun santet yang satu ini. Kekuatannya aja bisa ngambil nyawa seorang. Bisa-bisa nyawanya dia sampai 10. Sudah melebihi kucing. Kucing aja nyawanya cuma 9. Yang ke-10, ada Capone geng Beji. Diketahui bekerja untuk Big Mom sampai saat ini. Beji adalah kapten bajak laut Fire Tank, dan dia memiliki bounty 350 juta berry di kepalanya, yang memungkinkan dia untuk mengubah tubuhnya menjadi kastil sesuka hati. Beji cukup defensif, tetapi kemampuan ofensifnya tidak terlalu bagus. Sesangar-sangarnya Beji, sebagai mafia dia tetap family man bre. Suami idaman banget lah. Beji ini tidak pernah menyesal untuk melindungi keluarganya, walaupun membahayakan nyawanya sendiri. Ingatkan kalian saat Beji menyelamatkan istrinya alias Chiffon dengan cara menembak meriam pistol ke arah Oven yang ingin membunuh Chiffon, walaupun dengan jarak yang sangat jauh dan sambil menggendong anaknya, seakan-akan mengajari anaknya untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Kejadian itu terjadi saat di Whole Cake Island di episode 860. Jangankan mengajari anaknya menembak, dari kecil aja udah dikasih empeng bentuk rokok kretek sama BJ. Yang ke-9, ada X-Drake. Memiliki kekuatan buah iblis Zone kuno. Salah satu topi ropo dari bajak laut binatang Kaido, X-Drake adalah bajak laut yang sangat kuat. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di One Piece yang diketahui telah memakan buah iblis Zone kuno. Ryu no Mi dari Drake, model Allosaurus, memungkinkan dia untuk berubah menjadi binatang tersebut dan hibridanya sesuka hati. Kekuatannya cukup besar untuk melawan Apo dalam perang Onigashima, yang menunjukkan bahwa dia tidak mudah menyerah sama sekali. Namun dia seorang anggota rahasia SWORD dari Angkatan Laut, bertugas memata-matai Yonkou dari dalam. Namun sekarang dia beraliansi dengan Luffy, karena memiliki tujuan yang sama dengan Luffy, yaitu menjatuhkan kekuasaan Yonkou. Yang ke-8, ada Jewelry Bonnie. Jewelry Bonnie berasal dari South Blue. Bonnie adalah bajak laut yang sangat kuat, yang memiliki bounty 150 juta berry sebelum time skip. Bounty-nya saat ini masih belum diketahui, tapi keahliannya pasti disakuti di seluruh dunia. Buah iblis Bonnie yang belum disebutkan namanya memungkinkan dia untuk mengubah usianya sesuka hati. Terlebih lagi, dia juga dapat mengubah usia siapapun hanya dengan satu sentuhan, yang berarti musuhnya bisa menjadi tua atau berubah menjadi bayi dengan satu sentuhan. Karakternya sendiri masih misterius, dan Oda memberikan misteri kalau Bonnie memiliki hubungan dengan Kuma, dan salah satu kerajaan pemerintah dunia yaitu kerajaan Sorbet. Yang ke-7, ada Orochi. Kapten bajak laut Valen Monk. Orochi adalah karakter yang cukup kuat yang memiliki bounty 108 juta berry sebelum time skip 2 tahun yang lalu. Saat ini,
Bounty-nya masih belum diketahui, tapi kemungkinan akan meningkat cukup banyak. Uros adalah salah satu dari sedikit orang yang berhasil mengalahkan Komandan Yonko sendirian. Mengingat prestasinya mengalahkan Snake, yang bernilai 600 juta berry. Uros jauh lebih kuat daripada beberapa anggota generasi terburuk. Yang keenam, ada Killer. Killer adalah tangan kanan Eustace Captain Kidd dan salah satu karakter terkuat di generasi terburuk. Dijuluki dengan masa Skrull Soldier. Killer yang sangat kuat dan memiliki bounty 250 juta berry di kepalanya. Di Wano dia bertarung dan melukai Kaido sampai batas tertentu, dan kemudian bentrok dengan Balsil Hawkins. Meski sudah terluka, Killer dan Kid termasuk pasangan duo terbaik, karena Killer sebagai vice captain yang pintar, tidak seperti Zoro. Kaptennya bodoh, Zoro-nya juga bodoh. Yang ketiga, Roronoa Zoro. Roronoa Zoro juga dikenal sebagai pemburu bajak laut. Zoro adalah bajak laut yang sangat kuat di dunia One Piece dan ahli pedang. Di Wano, dia berhasil membawa ilmu pedangnya ke level selanjutnya. Setelah mendapatkan pedang Enma, Zoro mampu melawan orang-orang seperti Kaido sampai batas tertentu dan memojokkan Yonko dengan kekuatannya. Prestasi terbesarnya di arc sejauh ini adalah melukai Kaido menggunakan serangan terkuatnya. Namun prestasi yang tidak kalah yaitu Zoro masih belum sembuh dari penyakit tersesatnya. Yang keempat, ada Trafalgar Law. Kapten bajak laut hati Trafalgar Law adalah bajak laut yang sangat terampil dengan bounty 500 juta berry di kepalanya. Law adalah pengguna OP-OP Lomi, dan itu membuatnya menjadi ancaman bagi karakter manapun dalam serial ini. Setelah melawan Kaido dan Big Mom di atap Onigashima, Law bersiap untuk mengalahkan Big Mom bersama Eustace Kid, dan peran apapun yang dimainkannya dalam menjatuhkan akan sangat berdampak besar untuk karakter ini. Saat dimunculkan karakternya setelah time skip, terlihat wibawa coolnya. Nah sekarang, setelah beraliansi dengan Luffy, berasa nggak ada harga dirinya ini Law. Yang ketiga, ada Eustace Kid. Kapten bajak laut Kid, Eustace Kid, adalah bajak laut kuat dari South Blue, yang sering dianggap sebagai saingan Luffy. Sama seperti Law, Kid memiliki kontrol yang baik untuk kemampuan haki dan kekuatan buah iblisnya. Beberapa teknik membuat Yonko kesulitan dalam pertempuran di atap Onigashima. Saat ini dia melawan Big Mom dengan Law di dalam kastil Kaido. Namun buruknya, nyawa dari Eustace Kid korban santet dari Basil Hawkins. Entah bagaimana Hawkins mengambil nyawa dari Kid tersebut. PBB jadi tumbal nih Kid. Yang kedua, Monkey D. Luffy. Luffy adalah main karakter sebagai kapten bajak laut topi jerami, dan salah satu bajak laut terkuat dalam cerita saat ini. Di arc Wano ini, Luffy sudah dikalahkan oleh Kaido sebanyak 2 kali. Sama seperti di arc Alabasta, Luffy dikalahkan Crocodile sebanyak 2 kali. Dan pertarungan yang ketiga, Luffy dapat mengalahkannya. Apakah ini